Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Maira Ramadanti dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 21 akan membahas ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Video ini berisi pemaparan ancaman, pengertian ancaman, keadaan hankam di Indonesia saat ini, kasus nyata, alasan ancaman bisa terjadi, strategi menghadapi ancaman, peran masyarakat dan pemerintah dalam ancaman. Yang pertama ada pemaparan. Terbentuknya Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh masyarakat Indonesia melawan penjajah yang sudah mengincar Indonesia karena potensi dan wilayahnya dan kekayaan alamnya yang banyak. Bahkan Indonesia setelah merdeka tidak luput dari gejolak ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Pertahanan negara yang kuat sangat penting bagi setiap negara. Suatu negara dikatakan memiliki pertahanan yang kuat manakala bangsa tersebut bersatu untuk mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar harus memiliki pertahanan negara yang kuat. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Keadaan pertahanan dan keamanan di Indonesia saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata adalah strategi dalam pertahanan dan keamanan nasional. Sistem ini melibatkan TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pelaksanaan Sishankam Rata ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 30 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang berbunyi, Sishankam Rata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non-militer serta menyeluruh dan terpadu. Saat pandemi COVID-19 ini telah menggoyahkan seluruh sektor kehidupan, tidak hanya kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 ini yang patut diwaspadai menuntut agar sektor pertahanan dan keamanan turut diperkuat. Kasus nyata ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya yaitu puluhan kapal asing masuk perairan Indonesia dan ikan yang dicuri oleh kapal asing capai ribuan. Alasan illegal fishing bisa terjadi. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS,
terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama di zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya, sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Yang ketiga, kemampuan memantau kapal patroli di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasinya yang lebih canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal. Yang keempat, luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan lokasi perkara atau locus delicti illegal fishing menyebabkan perkara tidak selesai tepat waktu dan kerugian negara tidak dapat diselamatkan, dan para pelaku menganggap sepele hal ini. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Yang kedua, menyempurnakan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Yang ketiga, penguatan atau modernisasi armada perikanan tangkap nasional. Yang keempat, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan penegakan hukum di laut. Peran pemerintah dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pemerintah mendirikan TNI. Yang kedua, pemerintah juga membentuk Badan Kepolisian pada 1 Juli 1946. Yang ketiga, penguatan TNI di wilayah perbatasan. Yang keempat, membangun pos lintas batas. Yang kelima, patroli pengawasan. Peran masyarakat dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, sadar akan pentingnya integritas nasional. 2. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 3. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan baik. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, bersedia untuk bela negara. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.